mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Des 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sartin Idrus SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 6 Bulamo Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 Des 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072106, nomor UKG 2025115101. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Aku Suka Membaca Basmalah dan Hamdalah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Iya, Bundes. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, baik anak-anak. Hari ini sebelum Ibu mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas coba maju di depan memimpin doa. Mana ketua kelas? Ini mulai. Ini. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Ya, baik, alhamdulillah walil alamin. Karena kita pada pagi hari ini sudah berdoa, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Apa hadir semua? Ya. Ya, baik, alhamdulillah semua dalam keadaan Sehat. walafiat ya. Ya, sebelum Ibu memulai pelajaran, apabila masih ada alat-alat yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran PAI, disimpan di dalam tas atau di dalam laci supaya tidak mengganggu pelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Nah, di dalam pelajaran akan dimulai, Ibu harap kepada anak-anak supaya tidak ada yang keluar masuk dalam kelas dan saling mengganggu sesama teman, ya. Tidak bisa saling mengganggu, apalagi mau berubah korek-korek dia punya tangan, telinga, itu tidak bisa. Ya, ya, baik.
mengartikan bacaan basmalah dan hamdalah. Jadi itu adalah tujuan kita di pelajaran hari ini. Berikut nah ini coba perhatikan yang di papan tulis ini. Ini ada siapa-siapa yang di sini? Ada anak murid, Ya, di sini terlihat di gambar ini ada Bapak Guru dan siswa kelas 1. Mereka ini ada di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini mereka menerima pelajaran tentang membaca basmalah dan hamdalah ya. Nah, ini ada 4 orang siswa, mereka sedang membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini yang setiap hari kita lakukan di saat kita akan memulai pelajaran. Harus berdoa dan diawali dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu adalah bacaan basmalah. Nah ini sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Jadi berdoa dilakukan dengan membaca basmalah. Setiap kegiatan diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Tanam patilu. Apa tanam patilu arti dari basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim? Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Ramdan patilu. Hah? Dengan ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berikut ini terlihat di sini ada gambar apa? Bersikap santun. Nah, bagaimana ini orang bisa bersikap santun? Di sini ada siapa-siapa ini di gambar? Nah, di sini ada satu keluarga ya. Ini masih di dalam rumah. Nah, di sini ada ayah dan ibu. Kemudian dua orang anak. Nah, ayah dan ibu ini atau dua orang anak ini sedang apa? Nah, sedang bersalaman di saat akan pergi ke sekolah. Jadi ini adalah contoh dari sikap santun terhadap anak untuk orang tua. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika kita mau berangkat ke sekolah atau mau pergi kemana, kita harus pamitan sama orang tua. Jadi berpamitan kepada orang tua. Saling apa ini? Bersalaman. Seperti kita mencium tangan orang tua dan kita berpamitan. Mak, ayah atau papa, saya akan berangkat ke sekolah. Begitu kan? Nah, saya akan berangkat ke sekolah. Doakan supaya saya akan tiba dengan selamat di sekolah. Begitu. Apa anak-anak bisa berbuat begitu sama orang tua? Ada yang berbuat begitu sama orang tua? Saat kita akan pergi ke sekolah? Iya, bagus. Tepuk tangan dulu. Itu adalah contoh sikap santun terhadap orang tua, ya. Jadi ini contohnya yang selalu kita lakukan setiap hari di saat kita berangkat ke sekolah. Jadi ini contohnya. Nah, berikut ini terlihat di gambar ini bagaimana? Ini anak-anak sedang sholat, ya. Ini di sini ada anak-anak yang sedang sholat. Nah, ini cara kita setelah kita mau melakukan sholat. Setelah kita melakukan sholat itu, kita harus berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberikan ilmu yang baik, supaya kita menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh. Jadi setiap kita berdoa itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita syukurin, ya. Apapun yang kita dapat, apapun pemberian orang itu harus kita syukuri dengan mengucap alhamdulillah. Kalau kita umpama di dalam kelas, apabila kita dari rumah tidak membawa makanan, ya, umpama model di selfie ke sekolah dia tidak sempat bawa makanan. Nah, ini tidak PO bawa makanan banyak, ya. Kemudian tidak PO ini melihat sama di selfie sementara mereka istirahat, di selfie tidak makan, tidak minum. Nah, karena tidak PO merasa orang yang berbaik hati, maka di selfie ini akan dibagikan makanan sama di selfie dari si PO, ya. Jadi itu adalah contoh. Nah, kemudian di selfie harus mengucap apa sama ti? Nah, mengucap dari makasih banyak karena sudah memberikan
kepada Selvi. Begitu. Apa Selvi merasa senang diberikan makanan oleh si Rapeo? Senang. Merasa Senang. yang tadinya hanya mau lihat temannya sedang makan, di saat dia tidak makan, alhamdulillah dengan pemberian dari si Rapeo, maka si Selvi ini bisa makan. Ya. Apa si Rapeo merasa senang telah memberikan makanan sama Selvi? Senang tidak? Nah, senang ya? Nah, jadi begitu. Itu baru contoh yang dalam kelas, ya. Begitu juga teman kita yang tidak ada alat tulis menulis. Jadi harus kita pinjamnya, kasih pinjam. Jangan mau disembunyikan itu barang. Melihat dia yang sedang kesulitan harus dibantu, ya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada semua makhluk. Nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Anggota tubuh dan rezeki. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada semua makhluk. Nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, seperti anggota tubuh dan rezeki dan Masuk nikmat. manusia harus mensyukuri. Bersyukur itu dengan membaca hamdalah serta memperbanyak amal ibadah. Oke, coba kolom ketiga diulangi lagi itu cara kita bersyukur kepada Allah bagaimana? Oke, bagaimana? Kolom ketiga cara kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah SWT memberikan nikmat kepada semua makhluk. Allah SWT sangat banyak. Dan rezeki termasuk nikmat manusia harus disyukuri. Bersyukur itu dengan membaca hamdalah serta berbanyak amal ibadah. Ya, jadi kita harus bersyukur dengan membaca hamdalah serta memperbanyak amal ibadah. Banyak amal ibadah. Coba kolom ke 1. Ulangi lagi. Cara kita bersyukur kepada Allah. Ayo. Nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Anggota tubuh dan rezeki termasuk nikmat manusia harus bersyukur itu dengan membaca hamdalah serta Kolom kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada semua makhluk. Nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak. Anggota tubuh dan rezeki termasuk nikmat manusia harus bersyukuri. Bersyukur itu dengan membaca hamdalah serta memperbanyak amal ibadah. Yang bagus sekali. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada semua makhluk. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak, seperti anggota tubuh, rizki, termasuk nikmat. Jadi manusia harus mensyukuri. Bersyukur itu dengan membaca hamdalah serta memperbanyak amal ibadah, ya. Coba untuk supaya semua masuk semangat, coba berdiri dulu. Kita nyanyi dulu. Ini dengan iringan lagu naik ke puncak gunung, berarti mari kita baca basmalah.
menyimpulkan anak-anak? Siapa? Oke, anak Nurain, bagaimana? Membaca basmalah dan hamdalah bisa mencerminkan kebiasaan atau rasa cinta terhadap doa-doa yang penting dalam Islam. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan hamdalah, Alhamdulillah, sering diucapkan dalam berbagai kesempatan sebagai ungkapan rasa syukur dan mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Menyukai bacaan ini menunjukkan kedekatan spiritual dan kesadaran akan pentingnya memulai dan mengakhiri kegiatan dengan menyebut nama Allah serta menyadari nikmat yang diberikannya. Hal ini juga bisa menunjukkan kecintaan pada ibadah dan kekhusyukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus, tepuk tangan dulu. Adik Nurain sudah bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini ya. Nah, sekarang ibu akan simpulkan lagi bahwa membaca basmalah dan hamdalah bisa mencerminkan kebiasaan atau rasa cinta terhadap doa-doa yang penting dalam Islam. Disebut dengan bacaan basmalah dan hamdalah, yaitu berbagai kesempatan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyebut nama Allah serta menyadari bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik ya, dan menunjukkan kecintaan kita kepada ibadah dan khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ibu pesan kepada adik-adik bahwa pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu harap kepada anak-anak sebelum kita kembali ke rumah, pelajaran yang sudah didapatkan tadi atau hari ini harus diulang lagi di rumah. Seperti itu tugas yang ibu sudah berikan, bisa juga itu diulangi di rumah ya. Ya, baik. Sebelum kita kembali ke rumah, kita akan berdoa. Berdoa pulang akan dipimpin oleh ketua kelas.